Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky Ramadan. Saya dari kelas TI 236 dari Teknik Informatika. Yang terhormat Pak Agung Nugroho SKM Mkom selaku dosen pembimbing mata kuliah basis data. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang DMS atau Database Management System. Jadi apa itu DBMS? Nah, DBMS atau Database Management System adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil database. Nah, biasanya DBMS menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui data. Nah, kemudian ada yang namanya istilah redundansi data. Apa itu redundansi data? Nah, jadi redundansi data adalah hal yang terjadi ketika data yang sama disimpan dua kali atau lebih di tempat penyimpanan yang berbeda. Nah, saya juga memiliki beberapa contoh seperti yang di bawah ini. Ada yang namanya sistem CRM dan penjualan terpisah, database rumah sakit, e-commerce dan sistem logistis, dan yang terakhir pengisian formulir online. Bagaimana saja contohnya? Nah, ini dia contohnya. Sistem CRM dan penjualan terpisah, sebuah perusahaan memiliki sistem Customer Relationship Management atau biasa disingkat sebagai CRM, dan sistem penjualan terpisah. Nah, kedua sistem ini menyimpan informasi kontak pelanggan. Ketika pelanggan mengubah informasi kontaknya di satu sistem, perubahan tersebut tidak secara otomatis terupdate di sistem lain, mengakibatkan redundansi dan ketidaksesuaian data. Kemudian database rumah sakit. Nah, sebuah rumah sakit memiliki beberapa departemen seperti keuangan, administrasi pasien, dan farmasi. Setiap departemen memiliki sistem informasi sendiri dan menyimpan data pasien. Nah, data pasien yang sama, termasuk nama dan alamat, disimpan di setiap sistem menyebabkan redundansi data. Contoh ketiga yaitu e-commerce dan sistem logistik. Pada platform e-commerce dan sistem logistiknya, penyimpanan informasi alamat pengiriman pelanggan. Jika pelanggan mengubah alamatnya pada platform e-commerce, tetapi perubahan ini tidak disinkronkan dengan baik dengan sistem logistik, akan terjadi redundansi data. Lalu contoh yang terakhir yaitu pengisian formulir online. Dalam sebuah formulir online, user diminta untuk memasukkan informasi yang sama di beberapa bagian formulir, seperti nama lengkap di bagian registrasi dan konfirmasi pembayaran, menyebabkan data yang sama disimpan beberapa kali. Dan ini kita akan masuk ke materi entitas. Dalam sistem basis data, istilah entitas merujuk pada nama tabel karena penggunaan entitas sebagai nama tabel. Maka baris ke I dari entitas tersebut data ke I. Perhatikan seperti gambar yang akan saya perlihatkan pada Anda. Nah, ini adalah contoh dari tabel entitas. Bisa dilihat di sini ada name, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, yang ini termasuk entitas. Kemudian ada composite key. Dalam konteks database relasional adalah kombinasi dua atau lebih kolom dalam tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Nah, composite key adalah candidate key yang terdiri dari dua atribut atau lebih, atau candidate key yang terpilih untuk mengidentifikasi secara unik suatu entitas. Kemudian ada index key. Dalam konteks basis data, index key merujuk pada satu atau beberapa kolom dalam sebuah tabel basis data yang digunakan untuk mengurutkan atau mengindeks data dalam tabel tersebut. Index key digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengurutan data dalam basis data. Index key biasanya terkait dengan basis data relasional di mana indeks digunakan untuk meningkatkan kinerja pencarian data, terutama di bagian tabel memiliki jumlah baris yang besar. Ketika Anda menjalankan query pencarian data, basis data dapat menggunakan indeks untuk menemukan di baris yang relevan lebih cepat dengan memeriksa nilai pada indeks key, sehingga mengurangi jumlah baris yang harus diperiksa secara langsung. Kemudian ada jenis-jenis arsitektur data. Nah, arsitektur data memiliki 5 jenis, yaitu arsitektur basis data terpusat atau
Centralized Database Architecture. Kedua, arsitektur basis data distribusi database arsitektur. Ketiga, arsitektur basis data terdistribusi terpadu atau federated database arsitektur. Keempat, ada arsitektur basis data terdistribusi paralel atau parallel database arsitektur. Dan yang terakhir adalah arsitektur basis data terdistribusi P2P atau peer-to-peer database arsitektur. Kemudian level basis data. Pada basis data juga ada beberapa tingkatan level basis data, dan tingkatan tersebut ada 3 tingkatan, yaitu tier arsitektur. Tier pertama, database dan aplikasi apapun yang saling berinteraksi tersimpan di suatu server atau perangkat. Cara ini merupakan cara tercepat untuk mengakses data karena tidak ada penundaan jaringan yang terlibat. Nah, tier 2 arsitektur terdiri dari banyak klien yang terhubung langsung ke database. Jadi jenis arsitektur ini umum dikenal dengan istilah client-server arsitektur. Jenis ini umum ditemukan saat aplikasi desktop terhubung dengan database tunggal yang dihosting di server database lokal. Kemudian terakhir ada tier 3 arsitektur, yaitu mayoritas aplikasi web modern sudah menggunakan 3 tier arsitektur. Klien terhubung ke back-end yang nantinya terhubung ke database. Nah, materi selanjutnya itu ada basis data, hierarki, dan jaringan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang basis data hierarki. Jadi data hierarki didefinisikan sebagai sekumpulan item data yang terkait satu sama lain dengan hubungan hierarkis. Nah, hubungan hierarkis ada di mana satu item data adalah induk dari item lain. Contoh data hierarkis yang umumnya disimpan dalam database meliputi yang berikut ini seperti struktur dan organisasi. Nah, basis data jaringan yaitu sistem manajemen basis data jaringan atau DBMS jaringan yang didasarkan pada model data jaringan yang memungkinkan setiap catatan memiliki banyak catatan induk dan beberapa catatan anak. Basis data jaringan memungkinkan model hubungan yang fleksibel antar entitas. Kemudian perbedaan database, hierarki, dengan jaringan. Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam hubungan antar entitas. Nah, dalam basis data hierarkis, hubungan antar entitas dipresentasikan dalam struktur pohon, di mana setiap entitas memiliki entitas induk dan 0 atau lebih entitas anak, menjadikannya hubungan satu ke banyak. Sedangkan dalam basis data jaringan, hubungan antara entitas dipresentasikan dalam struktur jaringan, di mana setiap entitas dapat memiliki beberapa entitas induk dan beberapa entitas anak, menjadikan hubungannya banyak ke banyak. Selanjutnya perbedaan relational database dan entity relationship. Jadi basis data relasional atau RDBMS adalah jenis basis data yang berdasarkan pada model relasional. Model ini menggunakan tabel untuk menyimpan data, di mana setiap tabel memiliki baris atau tuple yang mewakili catatan tunggal dalam kolom yang mewakili atribut dari catatan tersebut. Hubungan antara tabel didasarkan pada kunci asing yang menghubungkan kolom di satu tabel dengan kolom di tabel lainnya. Di sisi lain, model Entity Relationship atau ER adalah alat desain yang digunakan untuk merancang struktur basis data. Nah, ER model menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas untuk memodelkan data dan hubungannya. Nah, pada materi tadi yaitu perbedaan SQL dan NoSQL. SQL dan NoSQL adalah dua teknologi basis data yang berbeda. Dengan basis data SQL yang menekankan model relasional dan terstruktur, dan basis data NoSQL yang mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan tanpa skema untuk menangani data beragam dan dinamis dengan lebih menekankan pada skalabilitas dan kecepatan. Contoh basis data berbasis NoSQL yaitu contohnya yang populer adalah MongoDB, Cassandra, dan Couchbase. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf, dan jika ada salah kata saya
benar-benar minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.